Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di topik mata kuliah kimia, topik ke-11 yaitu reaksi standarisasi. Baik, capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami tentang reaksi-reaksi standarisasi. Nah, untuk lebih memahami mata pelajaran hari ini akan kita bagi menjadi outline-outline yang lebih sederhana. Yang pertama standarisasi asidi alkalimetri, yang kedua standarisasi iodometri, standarisasi permanganometri, standarisasi argentometri, dan tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada analisis gravimetri. Jadi kita lanjut ke topik standarisasi. Jadi sebelum kita masuk ke outline-nya, kita akan membahas dulu tentang apa itu standarisasi. Yaitu standarisasi adalah proses menentukan konsentrasi molaritas sebuah larutan titran dengan tepat. Jadi yang distandarisasi itu adalah larutan titrannya gitu ya. Jadi larutan titran akan distandarisasi supaya ketika dia nanti digunakan untuk analisis itu dia bisa menentukan konsentrasinya itu tepat gitu ya, untuk menentukan konsentrasi yang analit yang akan dianalisis gitu. Nah, titrasi adalah salah satu jenis prosedur yang paling sering digunakan untuk proses standarisasi. Jadi ada banyak jenis prosedur standarisasi, misalnya seperti spektrofotometri, tapi karena alatnya khusus dan lebih rumit, jadi biasanya yang digunakan adalah titrasi. Nah, dalam titrasi, larutan titran yang akan ditentukan konsentrasinya disiapkan dengan jumlah tertentu dan nanti diletakkan di buret ya. Lalu larutan yang dititrasi adalah larutan standar yang konsentrasinya telah diketahui dan volume titrasi akan ditentukan pada titik akhir reaksi atau endpoint. Mungkin ini sudah mempelajari kemarin waktu reaksi asam basa, kita sudah banyak belajar tentang titik ekivalensi dan titik akhir reaksi pada proses titrasi. Nah, ini adalah larutan standar. Jadi larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya secara tepat diketahui dan digunakan untuk menstandarisasi larutan titran, baik itu asam, basa, atau larutan titran yang lain. Nah, contoh larutan standar primer itu adalah KHP atau bisa juga natrium karbonat. Jadi awal mula kita membuat larutan standar primernya dulu. Setelah itu kita akan menggunakan NaOH sebagai titran dan KHP plus indikator yang dititrasi. Lalu setelah itu larutan titran NaOH yang sudah terstandarisasi bisa digunakan untuk menganalisis pada reaksi titrasi yang lain. Misalnya di sini saya contohkan pada asam asetat yang diberikan indikator. Ya, jadi larutan standar itu ada dua jenis. Jadi larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Jadi yang disebut larutan standar primer itu jika level ketidakmurnian tidak lebih dari 0,01 sampai 0,02%. Dan dibuatnya adalah dengan cara ditimbang langsung dari bentuk padatnya dan dilarutkan. Yang kedua ada larutan standar sekunder, yaitu konsentrasinya ditentukan secara tepat dengan titrasi larutan standar primer. Lalu tidak bisa digunakan untuk menstandarisasi larutan standar primer. Jadi misalnya KHP itu digunakan untuk menstandarisasi NaOH. Nah, NaOH tidak bisa digunakan untuk menstandarisasi KHP. Jadi tidak bisa dibalik gitu ya. Yang bisa menstandarisasi itu larutan standar sekunder itu hanya larutan standar primer, tidak bisa dilakukan sebaliknya. Nah, contoh larutan standar sekunder adalah potasium permanganat dan NaOH. Nah, ini adalah contoh cara membuat larutan standar primer. Karena KHP tersedia dalam bentuk murni, sehingga larutan dapat dibuat dengan menimbang berat tertentu KHP dan mengejarkannya hingga didapatkan molaritas yang diharapkan. Contohnya ketika kita mau membuat 1 liter KHP dengan konsentrasi 0,1 molar, maka kita bisa gunakan perhitungan mol. Jadi masih ingat bahwa mol itu dihitung dari berat senyawa,
lalu dibagi dengan massa molarnya. Sehingga jika kita berharap membuat larutan KHP 0,1 molar dalam 1 liter larutan, maka yang harus dilarutkan adalah 20,422 gram KHP. Nah, kita masuk ke standarisasi yang pertama, yaitu standarisasi asidi alkalimetri. Standarisasi yang prosesnya hampir sama dengan proses titrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi menggunakan asam kuat atau basa kuat sebagai titran gitu ya. Nah, prinsip standarisasi ini adalah membuat larutan pentitrasi dengan konsentrasi yang diketahui secara tepat. Larutan standar asidimetri dan larutan basa standar alkalimetri yang digunakan dalam titrasi. Konsentrasi larutan ini dinyatakan dalam satuan molar. Perhitungan menggunakan cara perhitungan pada titrasi asam basa. Jadi seperti yang sudah teman-teman kemarin kerjakan, cara perhitungannya konsentrasi tepatnya berapa itu menggunakan rumus yang kemarin sudah kita pelajari gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah membuat larutan basa terstandar sebagai titran. Jadi, contoh basa yang biasa digunakan sebagai titran adalah NaOH. Nah, NaOH adalah basa yang tersedia dalam bentuk kristalnya gitu ya. Tapi sayangnya NaOH ini biasanya tersedia dalam bentuk yang tidak murni. Jadi, biasanya dia mengandung air dan sodium karbonat dalam jumlah yang signifikan, jadi tidak dapat langsung digunakan sebagai titran. Untuk hasil titrasi yang akurat, sodium karbonat harus dihilangkan karena akan bereaksi dengan indikator yang mengganggu keakuratan titik akhir titrasi. Nah, NaOH ini juga merupakan senyawa yang menyerap karbon dioksida. Jadi ketika dia terpapar udara, dia akan menarik karbon dioksida dan menyebabkan error pada pengukuran. Sehingga saat pelarutan melarutkan NaOH, itu air yang digunakan sebagai pelarut itu harus dipanaskan dulu supaya memudahkan agar CO2 baik di air itu lepas atau nanti dalam NaOH-nya juga bisa terlepas. Jadi dipanaskan, kemudian didinginkan di bawah keran air dingin. Larutan NaOH yang sudah dibuat digunakan untuk mentitrasi larutan standar KHP, potasium hidrogen salat, yang dicampur dengan indikator fenoftalin atau PP. NaOH yang sudah distandarisasi harus disimpan dalam tempat yang tidak menyerap CO2 dari udara. Jadi dia harus benar-benar tertutup dan tidak kontak dengan udara. Nah, ini gambar yang saya buat, semoga bisa memudahkan pemahaman teman-teman semua tentang bagaimana membuat basa terstandar. Jadi yang pertama, NaOH-nya ditimbang sesuai molaritas yang diharapkan, lalu larutkan kristal NaOH dengan sedikit aqua des hingga larut. Nah, ini proses yang tadi dilarutkan dengan air yang panas atau hangat itu supaya CO2-nya lepas. Lalu pindahkan dan encerkan NaOH dalam labu ukur hingga volume yang diperlukan untuk mencapai molaritas yang diharapkan. Lalu setelah itu titrasi standarisasi dengan KHP. Jadi NaOH-nya digunakan sebagai titran yang mentitrasi KHP dan indikator. Nah, setelah didapatkan hasil molaritasnya, simpan larutan ini dalam tempat tertutup dan tidak menyerap CO2. Berikan label keterangan nama, zat, dan molaritasnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan ketika kita mempersiapkan berapa sih berat awal NaOH yang akan distandarkan gitu. Untuk membuat larutan basa standar. Jadi misalnya perkiraannya kita mau membuat NaOH 0,1 molar dengan massa molarnya 40 dan banyak larutannya, volume larutannya adalah 500 ml. Nah, ini bisa dilihat perhitungannya. Jadi massa molarnya 40 gram per mol, maka kalau yang diharapkan adalah 0,1 molar berarti banyak atau berat NaOH yang harus dilarutkan adalah 4 gram. Jika itu larutannya adalah 1 liter karena kita ingat bahwa 0,1 molar adalah dalam satuan liter. Nah, jika yang diminta dibuat adalah 500 ml berarti
NaOH yang ditimbang dan dilarutkan adalah setengahnya, yaitu 2 gram. Lalu ini tadi yang basah, ini yang asam. Jadi asam itu yang biasa digunakan sebagai titran adalah HCl. Nah, HCl ini larutan hasil yang digunakan sebagai titran itu adalah hasil pengenceran HCl pekat. Jadi bukan larutan standar primer. Jadi HCl itu tidak ada dalam bentuk bubuk, dia diproduksi pabrikan dalam bentuk HCl pekat dan jika dia mau digunakan untuk titrasi itu hanya diencerkan saja, jadi tidak membuat larutan standar primernya. HCl distandarisasi dengan menggunakan sodium karbonat atau THAM. THAM lebih direkomendasikan sebagai larutan standar primer untuk standarisasi HCl. NaOH juga dapat digunakan untuk menstandardisasi HCl. Jadi jika tidak ada larutan standar primer, bisa menggunakan NaOH untuk menstandardisasi HCl. Larutan standar sekunder dengan indikator bromtimol biru atau phenolphthalein. Baik, standarisasi yang kedua adalah standarisasi iodometri. Jadi iodometri ini ada dua istilah yang hampir sama. Yang pertama iodimetri dan yang kedua adalah iodometri. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau iodimetri adalah larutan iodin yang sudah distandarisasi yang digunakan untuk analisis analit yang mudah teroksidasi. Jadi iodin I2 contohnya dalam penentuan kadar vitamin C. Nah, kalau iodometri itu adalah kelebihan iodida yang digunakan untuk mereduksi secara kuantitatif zat kimia ketika membentuk iodin. Iodin selanjutnya dititrasi dengan tiosulfat yang merupakan metode ini merupakan metode penentuan tidak langsung atau indirect determination. Contoh analisis yang menggunakan iodometri yaitu penentuan kadar hipoklorit. Nah, bedanya kalau iodimetri tadi yang digunakan adalah iodin jadi dalam bentuk senyawa I2. Nah, iodometri ini menggunakan ion iodida. Jadi iodida itu bentuk ionnya dari iodin. Nah, standarisasi iodometri adalah standarisasi larutan titran iodin menggunakan sodium tiosulfat. Titrasi langsung dengan iodin digunakan untuk menganalisis analit yang dapat teroksidasi. Kedua reaksi ini merupakan reaksi redoks. Nah, di sini saya cantumkan bahwa apa yang dimaksud reaksi redoks. Jadi yang ada dua jenis, anorganik dan kimia organik, dan itu bisa dilihat bahwa oksidasi dan reduksi, kalau di kimia anorganik yang oksidasi itu kehilangan elektron, yang reduksi itu menerima elektron. Di kimia organik yang disebut dengan oksidasi adalah penambahan atom oksigen atau kehilangan atom hidrogen. Pada reaksi reduksi pada kimia organik disebut sebagai pengurangan atom oksigen dan bertambahnya atom hidrogen. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor, zat yang mengalami reduksi adalah oksidator. Nah, ini adalah reaksi redoks pada standarisasi iodometri. Jadi jika ditanya di mana sih reaksi redoksnya, nah ini adalah penjelasannya. Jadi ada dua tahap di mana itu terjadi reaksi redoks. Mungkin bisa dibaca dan dipahami. Nah, perhitungan ini nanti akan digunakan dalam menentukan konsentrasi KI-nya gitu. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi saya harapkan bukan hanya untuk diingat-ingat karena ketika diingat itu mudah sekali lupa dan mudah sekali bingung. Jadi silahkan untuk mencoba menulis ulang reaksi ini dan pahami bagaimana proses reaksi itu terjadi gitu ya. Sehingga nanti bisa tahu ketika perhitungan molnya bisa dikonversi hingga ketemu konsentrasinya potasium iodida. Nah, ini coba saya rangkum juga. Jadi prinsip standarisasi iodometri yang pertama adalah Ki potasium iodida ditimbang lalu dilarutkan dalam HCl. Setelah itu baru ditambahkan potasium iodat. Jadi sekitar 0,12 sampai 0,15 potasium iodat lalu dicampurkan ke dalam tadi larutan antara Ki dan HCl. Nah, warnanya yang terbentuk akan membentuk senyawa
orange kecoklatan. Nah, di bawah itu adalah reaksi yang terjadi KiO3, 8 Ki dan 6 HCl. Jadi kalau awalnya itu reaksi ini itu membentuk ionnya bukan Ki3 tapi membentuk I2 gitu. Nah, kenapa kok dalam reaksi ini ditulis Ki3? Karena ternyata I2 itu tidak stabil, dia mudah menguap dan lain-lain, sehingga kita bisa tambahkan Ki dalam jumlah berlebih sehingga terjadi senyawa Ki3 gitu yang lebih stabil untuk reaksi selanjutnya. Tapi secara umum jalannya reaksi dan proses oksidasi dan reduksinya tetap berjalan sama seperti yang I2 gitu. Hanya saja yang I3 itu lebih stabil. Nah, setelah terjadi larutan pada Erlenmeyer, campuran 3 senyawa tadi, lalu kita akan siapkan sodium tiosulfatnya. Jadi menimbang 25 gram larutan sodium tiosulfat dalam larutan sodium karbonat. Setelah itu dijadikan sebagai titran. Nah, saat titrasi itu terjadi perubahan warna dari coklat ke kuning terang. Sebenarnya tanpa ada indikator pun titik akhir titrasi pada reaksi ini itu sudah terlihat, tapi untuk lebih menajamkan titik akhir reaksi, ketika warnanya sudah menjadi kuning terang, itu ditambahkan pati sebagai indikator. Nah, ini kan kita sudah mungkin di SMA sudah pernah melakukan percobaan bahwa ketika pati ditambah dengan iodin gitu, jadi muncul warna biru gitu ya untuk mendeteksi ada tidaknya pati. Nah, ketika senyawa dalam Erlenmeyer itu masih berbentuk iodin I2 atau triiodat Ki3, itu warnanya akan biru karena dia akan bereaksi dengan pati. Tapi ketika reaksinya sudah mencapai titik ekuivalennya dan semua iodin atau semua triiodida itu sudah terpecah menjadi ion-ion iodidanya, jadi menjadi ion-ionnya. Nah, itu warnanya akan tidak berwarna atau colorless gitu. Nah, itu menandakan titik akhir reaksi pada pada standarisasi iodometri. Nah, kita masuk ke standarisasi yang ketiga, yaitu standarisasi permanganometri. Jadi ini menggunakan potasium permanganat KMnO4, agen pengoksidasi pada metode volumetri. Dia memiliki warna ion permanganat untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Nah, larutan permanganat sebagai titran distandarisasi dengan larutan sodium oksalat. Nantinya titran potasium permanganat ini akan bisa digunakan untuk analisis, contohnya pada penentuan kadar Fe. Nah, ini adalah reaksi lengkapnya. Di bawah itu bisa dilihat bahwa direaksikan antara sodium oksalat dengan potasium permanganat ditambah dengan asam sulfat gitu ya. Nah, pada permanganometri itu ada 2 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama persiapan larutan KMnO4-nya. Jadi karena KMnO4 itu biasanya bercampur atau tidak murni karena ada campuran MnO2. Jadi itu harus dipisahkan dulu gitu, dimurnikan dulu. Caranya adalah siapkan larutannya, lalu panaskan selama 1 jam. Setelah itu tutup dan diamkan semalam, lalu disaring. Jadi nanti akan terpisah antara endapannya dengan larutan yang murni. Nah, setelah sudah didapatkan larutan yang murni, simpan dalam botol kaca yang gelap dan tertutup. Nah, jika larutan KMnO4-nya sudah siap gitu. Nah, sekarang adalah tahapannya untuk menstandarisasi, yaitu dengan cara sodium oksalat dilarutkan dalam asam sulfat lalu dipanaskan hingga suhu 80 sampai 90 derajat Celcius, lalu diturunkan, lalu setelah itu baru dititrasi. Jadi titrasi dilakukan bukan dalam bukan dalam proses pemanasan gitu ya. Jadi pemanasannya terlebih dahulu, setelah itu diangkat lalu baru dititrasi.
Nah, titrannya adalah kalium permanganat ya. Nah, titrasi hingga terbentuk warna pink stabil 30 detik. Nah, ini reaksi yang terjadi bisa terlihat di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah standarisasi argentometri. Jadi standarisasi argentometri adalah standarisasi titran perak nitrat AgNO3 oleh larutan standar NaCl. Jadi NaCl itu bisa dijadikan larutan standar primer karena dia ada bentuk murninya yang dalam bentuk bubuk gitu ya, atau bentuk padatnya. Lalu AgNO3 tersedia dalam bentuk kristal, namun karena ketersediaan dalam bentuk murninya terbatas, maka perlu distandarisasi. Nah, AgNO3 yang nanti sudah distandarisasi biasanya bisa digunakan untuk proses analisis titrasi untuk menentukan kadar klorida, misalnya dalam air minum. Nah, reaksi yang terjadi dalam reaksi standarisasi adalah AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl dan NaNO3. Nah, ini caranya secara singkat. Jadi NaCl-nya ditimbang, lalu dilarutkan dalam aquades, lalu ditambahkan indikator kalium kromat 5%, beberapa tetes hingga warna larutan menjadi kekuningan. Lalu titrasi dengan AgNO3 atau perak nitrat yang yang sudah disiapkan. Titrasi hingga terjadi perubahan warna kuning kemerahan yang stabil. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang nantinya akan membentuk endapan gitu. Nah, tapi endapan itu bukan akhir titrasi dari argentometri ini. Jadi akhir titrasinya itu ada endapan, tapi setelah itu ada perubahan warna dari warna kuning menjadi warna kemerahan, jadi seperti orange gitu. Nah, reaksi yang terjadi adalah AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl dan NaNO3. Nah, yang terakhir adalah tahapan yang perlu diperhatikan pada analisis gravimetri. Nah, gravimetri merupakan proses analisis yang lebih kompleks daripada analisis titrimetri. Lebih banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan presisi. Jadi, sebenarnya saya sudah mencoba mencari di beberapa referensi, tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa standarisasi gravimetri itu membutuhkan standarisasi. Lebih kepada gravimetri merupakan sebuah tahapan analisis yang memang perlu ketelitian yang sangat tinggi gitu, karena prosesnya banyak dan di tiap-tiap proses itu perlu diatur supaya tepat sehingga menghasilkan hasil analisis yang akurat gitu ya. Nah, standarisasi di sini sepemahaman saya setelah saya membaca banyak sumber pustaka itu adalah di larutan yang akan direaksikan gitu ya, sehingga harapannya reaksinya bisa berjalan dengan baik dan nanti bisa digunakan untuk menghitung berapa analitnya gitu. Nah, ini tahapan-tahapan ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kurang lebih teman-teman semua sudah pernah membaca bahwa gravimetri itu memang tahapannya banyak. Memang intinya pengendapan, tapi bukan hanya pengendapan gitu. Nah, yang pertama kita perlu penyiapan larutan. Jadi faktor yang perlu diperhatikan, volume larutan pada proses pengendapan, lalu rentang konsentrasi dari analit yang dites, keberadaan konstituen lain dalam analisis dan konsentrasinya. Jadi jika memang itu larutannya tidak murni, kita harus tahu persis berapa banyak konstituen lain atau yang pencemar dalam analisis dan konsentrasinya. Lalu juga suhu dan pH atau keasaman. Nah, mengapa pH itu penting? Dalam gravimetri, pH yang kurang tepat akan menyebabkan konstituen selain analit juga akan ikut mengendap, mengganggu hasil perhitungan. Contohnya adalah kalium oksalat yang tidak larut pada pH 7, namun pada pH rendah oksalat akan bereaksi dengan hidrogen membentuk asam lemah yang larut. Jadi intinya oksalat itu
jika ingin oksalat menjadi endapan, maka pH-nya adalah sekitar 7, karena jika terlalu rendah pH-nya nanti dia akan larut kembali dan membentuk asam lemah. Contoh lain adalah ion aluminium dapat mengendap pada pH 4, namun pH ini terlalu rendah untuk mengendapkan ion magnesium. Jadi masing-masing ion, masing-masing senyawa itu memiliki titik endap yang berbeda. pH untuk mengendapnya yang berbeda. Nah, pengendapan harus dilakukan dalam kondisi yang sesuai. Misalnya, endapan harus memiliki level ketidaklarutan yang cukup tinggi, mengurangi hilangnya endapan. Jadi, endapan yang terbentuk itu harus stabil gitu ya. Jadi, dia tidak mudah larut kembali. Karena jika dia mudah larut kembali, maka akan banyak endapan yang lolos saat penyaringan. Lalu endapan harus berbentuk kristal yang cukup besar untuk dapat disaring untuk meminimalkan kontaminasi. Jadi semakin kecil kristal yang terbentuk itu kan luas permukaannya semakin besar. Nah itu dia beresiko untuk menarik atau mengikat kontaminan sehingga ikut mengendap. Nah itu akan mengganggu mengganggu hasil pengukurannya. Nah ini di bawahnya saya sertakan juga jenis-jenis endapan. Jadi misalnya koloid seperti itu. Lalu ada kristalin. Jadi kristalin itu yang diharapkan jadi dia stabil dari larutannya. Jadi dia bisa disaring, filterable. Jadi dia sudah stabil sehingga kalau disaring dia tidak lagi terikut di saringannya dan tidak ikut ditimbang gitu ya. Jadi dia sudah stabil. Nah, ini faktor yang perlu diperhatikan saat proses pengendapan. Jadi, pengendapan itu justru tidak boleh tidak boleh terjadi terlalu cepat. Jadi, bahasanya adalah laju pengendapannya kalau bisa itu malah kecil. Kenapa? Karena semakin cepat larutan itu mengendap, jadi misalnya konsentrasinya sangat tinggi, lalu bereaksi dengan sangat cepat dan endapannya itu justru banyak, tapi partikelnya kecil-kecil gitu. Nah itu biasanya akan lebih susah lebih susah disaring dan dia lebih mudah larut kembali gitu. Nah itulah kenapa ketika proses pengendapan itu harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Jadi misalnya yang pertama, endapkan dari larutan encer. Jadi ketika konsentrasi larutannya itu tidak terlalu tinggi, maka reaksinya akan berjalan lambat gitu. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi itu akan membentuk partikel yang relatif besar. Jadi dia cukup waktu untuk membuat partikel yang relatif besar. Lalu tambahkan agen pengendap encer secara perlahan dan aduk. Jadi agen pengendapnya pun juga ditambahkan dalam bentuk encer, lalu perlahan-lahan dan diaduk sehingga tidak ada lonjakan konsentrasi yang menyebabkan proses pengendapannya itu terjadi terlalu cepat gitu. Nah, endapkan dari larutan yang panas, kemudian larutan didinginkan. Jadi untuk reaksinya dipanaskan larutan yang panas, kemudian larutan didinginkan supaya laju reaksinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Endapkan pada pH terendah yang memungkinkan terjadinya pengendapan kuantitatif, menurunkan laju pengendapan. Jadi dalam kondisi asam itu larutan cenderung terpecah menjadi ion-ionnya gitu. Nah, untuk bisa mengendap biasanya dia perlu dinaikkan pH-nya gitu. Nah, supaya laju pengendapannya tidak terlalu tinggi, maka dicari pH yang mana tidak terlalu basah, tidak terlalu basah. Jadi pH terendah yang bisa tetap mengendap tapi laju pengendapannya tidak terlalu cepat gitu. Nah, yang ketiga, ada proses yang disebut dengan digesti. Ini mungkin juga sudah saya singgung sedikit di pertemuan sebelumnya. Digesti adalah proses untuk membentuk endapan yang lebih besar dan lebih stabil. Endapan yang lebih kecil menyerap lebih banyak bahan campuran, dia menjadi tidak murni gitu ya. Digesti dapat dilakukan dengan pemanasan maupun dalam suhu ruangan. Jadi prosesnya itu juga disebut dengan Ostwald ripening. Jadi dia itu larutan yang sudah bereaksi itu didiamkan selama 1 jam
itu kira-kira bisa dipanaskan atau bisa juga didiamkan dalam suhu ruangan supaya dia tetap dalam larutan itu dan bereaksi membentuk kristal-kristal yang lebih besar gitu ya. Jadi harapannya dia bereaksi kembali, terpecah kembali seperti itu sehingga membentuk larutan-larutan kristal yang lebih besar dan lebih stabil supaya cemarannya lebih rendah dan juga lebih mudah disaring. Nah, selanjutnya membilas dan menyaring endapan. Dalam membilas, tentukan larutan yang digunakan untuk membilas, dipilih yang tidak bereaksi dengan endapan. Nah, biasanya kalau di pikiran kita itu ketika membilas itu yang digunakan ya Aquades gitu ya. Nah, ternyata justru sebagian besar endapan itu tidak dapat dibilas dengan Aquades karena beresiko terjadi peptisasi, yaitu terjadinya koloid yang terbentuk yaitu ketika koloid yang terbentuk kembali larut. Nah, larutan yang disarankan untuk digunakan contohnya adalah elektrolit yang mudah menguap seperti HNO3, NH4, NH4NO3. Lalu yang keempat, prosesnya setelah dia dibilas, lalu disaring, lalu dia dikeringkan atau dibakar gitu. Nah, endapan yang sudah disaring dan dibilas perlu dipanaskan untuk menghilangkan komponen air. Misalnya dikeringkan atau dibakar. Nah, kalau pengeringan itu suhunya cukup rendah ya, misalnya 110 sampai 120 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Nah, itu untuk menghilangkan kadar airnya. Nah, kalau pembakaran itu suhunya lebih tinggi untuk membentuk senyawa yang lebih mudah ditimbang. Jadi dia dipecah lagi tapi dia menjadi senyawa yang lebih mudah ditimbang. Misalnya magnesium amonium fosfat MgNH4PO4 diuraikan menjadi pirofosfat dengan pemanasan 900 derajat Celcius. Nah, ini nanti kalian ketika praktikum analisis zat gizi itu juga akan mungkin akan mencoba proses ini yaitu pengabuan gitu dengan pemanasan yang suhu tinggi itu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi saya hari ini cukup sekian. Silahkan bisa dilanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih.